خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fiqh Ta'amul Bain Az-Zawjain, yakni fikih interaksi antara suami istri, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu wa hafizahullahu ta'ala. Kita sudah masuk bab atau fasal berikutnya, ya ini tahdziru minal iftitanan bin nisa, mewaspadai fitnah yang dibawa oleh istri. Di sini penyebutannya secara umum yaitu wanita, tetapi yang dimaksudkan di sini ya oleh pengarang yaitu mewaspadai fitnah yang datang dari istri kita. Kaum muslimin, kecintaan seorang suami terhadap istrinya dan sebaliknya kecintaan istri terhadap suaminya sepatutnya tidak menghantarkannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan keridhaan pasangannya, demi untuk mendapatkan kecintaan dari pasangannya. Ada seorang suami, ia melakukan apa saja termasuk melanggar aturan-aturan Allah hanya demi untuk membahagiakan istri. Juga ada seorang istri berani melakukan apa saja demi untuk mendatangkan kecintaan suami. Kaum muslimin, semua ada batas. Semua ada batas. Kecintaan kita kepada istri tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada suami tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ada beberapa peristiwa di masa terdahulu, baik di masa Nabi dan di masa para salafus saleh, yang di sana mengingatkan kita akan apa yang kita sebutkan ini, mengingatkan kita akan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya tentang wanita. Bahkan kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapat teguran dari Rabbnya tentang satu hal, tentang perihal yang berkenaan dengan istri-istri beliau. Hal ini tercantum dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Wahai Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu demi mencari kesenangan hati istri-istrimu.
tabtagi mardata azwajik, demi untuk mencari kesenangan hati-hati istri. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu. Wallahu maulakum, Allah Subhanahu wa taala adalah pelindungmu. Wa huwal alimul hakim, dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kaum muslimin, ayat ini turun berkenaan dengan satu atau dua peristiwa. Dua peristiwa berbeda, dan turun hanya ayat ini karena peristiwa tersebut. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab binti Jahsh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum asal, pernah minum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Dan Nabi kita amat suka dengan manis-manisan, ya, beliau suka minum atau makan yang manis. Di antaranya beliau amat suka minum madu. Dan ketiga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi istri-istrinya, alias kebiasaan Nabi kita seusai salat asar beliau mengunjungi dan menyapa istri-istrinya. Ya, itu kebiasaan Nabi. Dan bilik atau rumah istri-istri Nabi ada di sekitar masjid beliau, Masjid Nabawi. Ya. Beliau mendatangi satu persatu hingga berakhir pada istri yang mendapat malam giliran. Ya, hingga berakhir nanti di istri yang mendapatkan jatah gilir. Seperti biasa Nabi mendatangi istri-istrinya, dan kali ini Nabi mendatangi Zainab. Wa yamkusu indaha, dan beliau agak lama di rumah Zainab. Beliau agak lama. Sementara istri-istri yang lain sudah pada menunggu kunjungan. Ini agak lama. Lantaran Nabi mendapat jamuan madu, hadiah dari seseorang yang diberikan kepada Zainab bintu Jahsh. Lalu Zainab pun mengidangkan itu kepada Nabi. Fa wata'tu ana wa Hafsah, lalu aku, kata Aisyah, dan Hafsah binti Umar sepakat ala ayyatuna dakhala alaiha, siapa saja di antara kami nanti didatangi oleh Nabi, faltaqul lahu, maka katakan kepadanya, akalta maghafir, jenengan minum maghafir. Ya, maghafir ini berbeda dengan madu. Ya. Jadi dia itu semacam madu dari getah pohon tertentu.
dan aromanya tidak sedap. Ya, dan kita sama tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menjaga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menjaga mulutnya dari hal-hal yang tidak sedap, yang aromanya tidak sedap. Oleh karena itu kebiasaan Nabi setiap mau masuk ke rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ya. Jadi kebiasaan Nabi sebelum masuk rumah beliau bersiwak terlebih dahulu. Maka ketika beliau masuk, sang istri berkata, antara Aisyah dan Hafsah, "Inni ajidu minka riha maghafir." Ya Rasulullah, aku mendapati aroma maghafir dari mulutmu. Qala la, kata Nabi, tidak. Walakinni kuntu asrabu asalan inda Zainab binti Jahsh. Saya hanya minum madu di rumah Zainab. Saya tidak minum maghafir. Begitu juga ke istri yang satunya, Hafsah. Hafsah juga mengatakan hal yang sama. Maaf ya Rasulullah, kok bau maghafir di mulutku? Ini ada persengkokolan antara Aisyah dengan, karena apa? Karena kecemburuan. Ya, karena kecemburuan. Tidak lebih dari itu. Maka Nabi berkata, "Falan a'udalah." Ya sudah, saya tidak akan kembali lagi meminumnya. Saya tidak akan meminumnya. Wa qad khalaftu la tukhbiri bidzalika ahadan. Dan aku bersumpah agar kalian tidak boleh mengabarkan seorang pun tentang itu, ya, kepada istri-istri yang lain. Jadi kalian aja yang tahu, kamu aja yang tahu. Ya. Jadi Nabi SAW mengharamkan dirinya minum madu demi untuk mendapatkan keridhaan atau untuk menyenangkan istrinya Hafsah dengan Aisyah. Lalu turunlah firman Allah, "Ya ayyuhan nabi lima tukharribu ma ahallallahu lak." Wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk? Ini merupakan sababun nuzul, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Pada hadis yang lain ceritanya berbeda. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim dari hadis Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yata'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seorang budak wanita yang beliau kumpuli. Budak wanita tersebut adalah Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Kalau disebut Qibtiyah berarti dia berasal dari Mesir. Ya, dari Qibti. Falam tazal bihi Aisyah wa Hafsah hatta ja'alaha ala nafsi haraman. Aisyah dan Hafsah terus menerus buat masalah. Ya, terus menerus buat masalah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu mengungkit-ungkit tentang Maria Al-Qibtiyah. Ya, mengingat Maria Al-Qibtiyah juga ini pemilik wajah yang cantik. Dan Maria Qibtiyah ini merupakan ibu daripada Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alias Ibrahim ini adalah bukan budak statusnya, jadi orang merdeka karena dia lahir, walaupun dia lahir dari seorang budak. Ya, dia mengikuti status ayahnya, Ibrahim. Namun Ibrahim wafat di usianya yang kecil. Ya.
wafat di usianya kecil. Dan Nabi begitu berseri dengan kematian Ibrahim. Sampai beliau berkata, innal aina latadma'. Sesungguhnya mata ini betul-betul menangis. Wa innal qalba latahzan. Hati ini betul-betul sedih karena berpisah dengan wahai anakku Ibrahim. Dan rupanya Aisyah dan Hafsah cemburu dengan itu. Cemburu dengan Maria. Jadi sering buat masalah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dirinya untuk mendatangi Maria. Ya sudah, Nabi mengharamkan hal itu demi untuk menyenangkan hati istrinya Aisyah dan Hafsah. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwaj. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah demi untuk mendapatkan atau demi untuk menyenangkan hati-hati istri? Ya. Sebelum itu kaum muslimin, jauh sebelum itu, Nabi Adam alaihissalam, beliau diperdayakan oleh istrinya Hawa untuk menikmati dan makan buah yang terlarang. Ya, ada yang menyebut buah khuldi, tidak benar. Itu penamaan dari iblis, buah kekekalan. Tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan apa nama pohonnya dan apa nama buahnya. Juga tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan apa nama pohonnya. Ya. Adapun nama yang tersebar pohon khuldi, maka sekali lagi itu adalah penamaan syaitan, penamaan iblis, ya, untuk memperdaya Adam dan istri. Dan tipu daya itu dilewatkan melalui lisan Hawa. Lalu Hawa mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam hingga akhirnya keduanya memakan buah terlarang tersebut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, laula Hawa, sekiranya bukan karena Hawa, lam tahun untha zaujah dahra, maka wanita tidak akan pernah mengkhianati suaminya selamanya. Sekiranya bukan karena Hawa, maka wanita tidak akan pernah mengkhianati suaminya selamanya. Pengkhianatan bisa datang dari ucapan, bisa datang dari perbuatan. Yang dimaksudkan pengkhianatan di sini bukan semacam selingkuh, ya. Ini adalah pengkhianatan ucapan. Ya. Semestinya istri memberikan nasihat yang baik kepada suami, tetapi ketiga memperdaya suami, ini kan bagian daripada pengkhianatan. Ya. Jadi ini bukan pengkhianatan zina, bukan. Namun setelah itu pengkhianatan yang dilakukan oleh anak-anak wanita terhadap suaminya tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga pengkhianatannya melalui perbuatan, sehingga terjadilah perzinahan. Itu kan penghinaan, itu kan pengkhianatan dalam rumah tangga. Ya. Makanya seandainya bukan karena Hawa, maka wanita tidak akan mengkhianati suaminya selamanya. Jadi adanya pengkhianatan baik mulut, ya, baik perbuatan, itu ada efek dari Hawa. Baik kaum muslimin, tentang fitnah wanita ini memang harus diwaspadai oleh suami. Benar-benar harus dipastai oleh suami. Sehebat apapun laki-laki itu, sepintar apapun, kepala sekolah atau dosen atau dia presiden atau dia jenderal, maka dia harus berhati-hati terhadap fitnah dari istrinya. Hati-hati. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisatin aqli wa dinin aghlabu li lubbir rajulil hazim ihdakunna." Aku belum pernah melihat seorang yang kurang akalnya,
dan kurang agamanya dapat mengalahkan, ya, dalam riwayat yang lain dapat menghilangkan akal sehatnya seorang laki-laki yang hazim. Hazim itu laki-laki yang kokoh, tangguh. Ya, yakni saat dia keluar rumah, mungkin orang semua memberikan penghormatan atau tunduk, sungkan. Tapi saat dia masuk rumah, dia memberikan penghormatan terhadap istri. Ya, kata Nabi, saya tidak pernah melihat ada orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, yang mampu mengalahkan laki-laki, ya, akal sehat laki-laki yang kuat, yang cerdas, yang berpengaruh. Ihdakunna, dibandingkan kalian wahai para wanita. Ya. Makanya untuk mengalahkan kekuatan laki-laki ada pada kelemahan wanita. Semakin lemah wanita itu, semakin runtuh kekuatan laki-laki. Ya. Bayangkan. Banyak seperti itu, kita melihat laki-laki yang perkasa dan berdaya menghadapi istrinya di rumah. Sampai ada berita kemarin, ada TNI yang gantung diri. Ya, dia seorang TNI gantung diri karena tidak kuat menghadapi istri. Dia malah nyuruh orang untuk nembak istrinya. Kan tahu kan? Iya. Suruh nembak istrinya pakai tangan orang lain. Ya. Setelah itu diusut-usut, ya ternyata ketahuan suaminya yang nyuruh nembak istrinya. Tidak tahan dengan omelan istrinya. Ya. Akhirnya dia bunuh diri. Ya, dia bunuh diri dan sudah ada pesan suara bahwa wes aku gak kuat wes aku hadapi istri. Padahal dia kuat di medan perang. Ya. Bahkan mungkin laki-laki di sekitarnya sungkan dan takut kepadanya. Tapi saat dia kembali ke rumah, yang tadinya dia adalah macan atau harimau atau singa, dia menjadi kucing saat ada di rumah. Oleh karena itu, pengarang hendak mengingatkan kepada laki-laki tentang fitnah wanita. Karena fitnah wanita, banyak suami yang tadinya dermawan menjadi pelit. Ya, dahulunya dermawan di masa muda. Setelah dapat istri, istrinya memberikan berbagai macam hujah, alasan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda bisa berderma, bersedekah? Kita lo belum punya rumah, perabot-perabot dalam masih belum lengkap. Loh kok sampai mau bersedekah? Gimana ceritanya? Mungkin di awal-awal suami menolak semua itu. Tapi lama kelamaan suami, ya betul juga ya, akhirnya menjadi pelit. Ya, menjadi pelit. Sebelumnya suami adalah seorang pemberani, namun ketika ia setelah menikah, dia menjadi penakut. Ya, karena ketika dia hendak ke medan perang atau kemana mencari rezeki misalnya, selalu terbayang-bayang dengan istri. Jangan-jangan seperti ini, nanti begini, jangan begini. Ya. Banyak suami yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya, bahkan terhadap orang tuanya sendiri, gara-gara istri. Ya, ia tidak berdaya menghadapi istri yang berkata, siapa yang lebih kau dahulukan, saya istrimu atau orang tuamu? Ya. Kalau memang kamu masih lebih perhatian kepada orang tuamu, ya pulang saja ke sana, tinggalkan aku. Akhirnya suami mengalah. Dan lebih parahnya lagi, banyak suami karena tuntutan nafkah yang begitu tinggi dari istri, sehingga suami rela mencari pekerjaan-pekerjaan yang haram demi memuaskan syahwat dan keinginan istri. Dan itu banyak terjadi, realitasnya sudah seperti itu. Suami tidak berdaya, ya, dengan tipu daya wanita seperti itu.
kaum muslimin. Sekali lagi, semua ada batas. Semua ada batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, ini Allah sudah memfirmankan demikian. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang lebih tahu tentang urusan kita. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah pada mereka. Hati-hati, selalu waspada. Kadang kita mengkhawatirkan penjahat di luar rumah, musuh di luar rumah. Ternyata di dalam rumah ada musuh dalam selimut, yaitu istri kita, dan tidak terasa. Ya, tidak terasa. Ya. Tipu daya wanita itu dalam Al-Quran disebutkan besar. Inna kaida kunna azima. Sesungguhnya tipu daya wanita itu begitu besar. Tapi ketika Allah menyebutkan tipu daya syaitan, ya, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Iya. Allah menyebutkan tipu daya setan itu adalah lemah. Tapi ketika menyebut tipu daya wanita, tipu dayanya begitu besar. Ayat ini berkenaan dengan ada sejumlah laki-laki di Mekah itu sudah masuk Islam. Lalu mereka berencana untuk berhijrah. Jadi ayat yang kita baca ini, bahwa di antara istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah, berhati-hatilah terhadap mereka. Kata Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan beberapa laki-laki yang sudah masuk Islam di Mekah, punya rencana untuk berhijrah ke Madinah untuk bertemu dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun istri-istri dan anak-anak menolak untuk ikut. Gak mau ikut. Sehingga karena mereka menolak untuk ikut, maka sang suami pun batal untuk berangkat ke Madinah. Hingga ketiga Fathul Makkah, Makkah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami-suami yang ada di Mekah yang sudah berislam, ketika melihat saudara-saudaranya sudah memiliki pemahaman ilmu yang banyak, sudah mengerti banyak tentang urusan-urusan agama, muncullah penyesalan mereka yang mendalam. Ini gara-gara istri dulu, gara-gara anak yang tidak mendukung, sehingga saya terlambat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun begitu marah terhadap istri dan anak-anaknya dan bersiap-siap untuk menghukum mereka. Lalu turun firman Allah berikutnya, wa in ta'fu, jika kalian maafkan mereka, istri-istrimu itu, wa tasfahu, dan kamu mau berlapang dada, wa taghfiru, dan mau menutupi kesalahan mereka, tidak menyebarkan ke sana kemari, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Alias jangan sampai kesalahan yang diperbuat oleh istri diperparah dengan cara seperti ini, yaitu menghukum mereka. Jangan. Lebih baik adalah memaafkan mereka, berlapang dada, serta menutupi kesalahan mereka. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan berikan ampunannya kepadamu dan akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Alias begini cara meluruskan kesalahan istri. Ya, akan kita sebutkan di bab atau di fasal berikut, bagaimana cara meluruskan istri.
Baik. Tetapi kaum muslimin, ya tidak semua juga istri itu musuh. Banyak juga wanita-wanita yang menjadi pembantu, penolong bagi suaminya dalam urusan-urusan akhir. Ketiga, Nabi menyinggung tentang simpanan emas dan harta, emas dan perak. Bahwa emas dan perak pada hari kiamat akan menyusahkan pemiliknya. Maka sahabat Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidu?" Kalau begitu harta apa yang terbaik yang kami simpan? Kalau ternyata emas perak nanti bisa menyusahkan bagi pemiliknya pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyattakhidhu ahadukum qalban syakiran." Satu yang perlu disimpan, harta yang perlu disimpan adalah hati yang senantiasa bersyukur. Ini simpanan yang terbaik, hati yang bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir, lisannya basah dengan zikrullah. Dan yang ketiga, wa zaujatan tu'inhu ala amril akhirah, ya istri yang membantu suaminya untuk urusan-urusan akhirat sang suami. Istri yang mau membantu, menolong suaminya untuk mendekatkan suami kepada urusan akhirat. Nah, istri seperti ini bukan musuh. Justru ini adalah sahabat yang terbaik yang mau mengingatkan suami dikala suami lalai. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, berupa wanita, anak, harta benda yang banyak dari emas dan perak. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wanita. Laki-laki itu sebesar apapun kecintaannya terhadap kendaraan, sawah ladang, atau apa sebutlah harta apa yang ada di dunia ini, maka semua itu tidak ada yang mengalahkan kecintaannya terhadap wanita, kecenderungan dan kecintaannya kepada wanita. Oleh karena itu di sini disebutkan wanita di urutan yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki sepeninggalku, melainkan fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan sampai kalian terpedaya dengan dunia, dan jangan terpedaya oleh syaitan yang memalingkan kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, lalu Nabi bersabda, "Wattaqun nisa." Dan takut pula lah kalian terhadap urusan wanita. Wanita itu ada dua, istri atau bukan istri. Jika dia istri, maka fitnahnya seperti yang kami sebutkan sebelumnya, dia membebani suami dengan nafkah yang begitu tinggi, sehingga suami sibuk mencari dunia, sehingga akhirnya ia menyampingkan urusan akhiratnya. Ini kalau istri, ya, dia menyampingkan urusan akhiratnya. Mungkin ia sudah tidak lagi hadir di majelis ilmu. Karena apa? Ditanya kemana? Duh,
sibuk kerja, sibuk cari nafkah. Mungkin ia sudah tidak lagi berjamaah di masjid. Bahkan waliyadzubillah, karena tekanan istri yang begitu kuat dalam urusan nafkah, sampai suami mencari harta yang haram. Ya, mencari harta yang haram, waliyadzubillah. Oleh karena itu, kita menginginkan para wanita-wanita yang bersyukur dengan kondisi yang ia dapati dan ia alami, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak selalu memandang ke atas dalam urusan dunia, tetapi hendaklah para istri selalu memandang ke bawah. Dan di saat suaminya keluar rumah, dia akan berkata seperti wanita-wanita salaf terdahulu, di mana wanita salaf terdahulu berkata kepada suaminya saat hendak meninggalkan rumah, berkata, ittaqillah fina wala tut'imna illa min halalin. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami, jangan berikan kami makan kecuali dari yang halal. Wa iyyaka an tadkhulahu alaina al-haram, jangan sekali-kali memasukkan makanan haram di dalam rumah ini. Fa innana nasbiru ala naril ju', kami sanggup bersabar dengan api lapar. Wala nasbiru ala nari jahannam, dan kami tidak bersabar dengan panasnya api neraka jahannam. Coba lihat ungkapan yang indah ini. Kami sanggup bersabar atas panasnya rasa lapar. Kami sanggup bersabar dengan api lapar, tetapi kami tidak sabar dengan panasnya api neraka jahannam. Masya Allah. Kalau istri selalu berpesan begini kepada suaminya yang mau keluar kerja, adem hati suami. Tenang, alhamdulillah tidak ada tekanan dari rumah. Ya, ini suami kembali ke rumah atau mau kerja, mas, yang banyak, mas, tanggungan banyak, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya motor. Ya. Kalau istri mendesak-desak seperti ini, maka hati suami menjadi galau, dan pada akhirnya suami mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kaum muslimin, dan jika wanita itu bukan istri, maka wanita itu akan memperdaya laki-laki, ya, di mana ia keluar dari rumah dengan penampilan mengumbar aurat, sehingga laki-laki terpedaya dengannya hingga ia terjatuh dalam perzinahan. Makanya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada wanita. Dan sekarang tugas laki-laki di zaman sekarang harus mewaspadai dua ini, yang di dalam rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah tidak lebih berbahaya dibanding di luar rumah. Jadi menghadapi dua tantangan sekaligus, wanita di dalam rumah dan wanita yang di luar rumah. Subhanallah. Baik, bahkan Nabi SAW sudah memperingatkan jauh hari. Kata Nabi, sinfani lam arahuma, ada dua kelompok manusia yang belum pernah kulihat, alias tidak ada di masa Nabi. Ya, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar. Ada satu kaum yang bersama mereka ada cemeti, cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang mana ia gunakan untuk memukul orang-orang. Ini bisa saja polisi atau satpol atau preman pasar yang mukuli orang tanpa kesalahan. Kata Nabi, aku belum pernah melihat kelompok seperti ini. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun, wanita berpakaian tapi telanjang. Kata Nabi, aku belum pernah melihat kelompok seperti ini.
Alias bahwa di masa Nabi, di masa para sahabat, wanita-wanita tertutup, selalu menjaga aurat. Tapi kata Nabi, aku belum pernah melihat ini. Dan terjadi di masa kini. Nisaun kasiyatun ariyatun. Wanita berpakaian tapi telanjang. Ada 2 atau 3 makna. Berpakaian tapi telanjang. Berpakaian menutup sebagian auratnya dan membuka sebagian. Atau menutup auratnya tetapi tipis, ya, menerawang. Atau berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi ketatnya minta ampun. Dia merasa dirinya sudah berjilbab tapi super ketat, jilbabnya ketat, celananya ketat. Subhanallah. Atau mana yang keempat, dia adalah wanita-wanita yang hidup berkecukupan, alias mendapatkan kebaikan-kebaikan dari suami, nafkah yang cukup, namun ia tidak bersyukur. Ini ibaratnya wanita berpakaian tapi telanjang, telanjang dari kesyukuran. Berpakaian dengan kenikmatan, tetapi dia telanjang dari kesyukuran. Ya. Mumilatun ma'ilatun. Berjalan berlenggak-lenggok saat keluar rumah. Bahkan kadang didesain jalannya dengan menggunakan sepatu yang berhak tinggi biar jalannya gemulai, berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnamil bukhti al-ma'ilah. Kepalanya seperti punuh onta yang miring. Itu kan punuh onta, ada benjolan di belakang, tonjolan di belakang. Nah, wanita menyerupai itu punuh onta. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, rambutnya disanggul. Rambut disanggul, disatukan, lalu diletakkan di belakang kepala. Ketika ia pakai jilbab, kelihatan tonjolannya. Nah, ini yang nggak boleh. Nggak boleh wanita menggunakan atau menyanggul rambutnya dengan seperti itu. Terus bagaimana? Keluar rumah, lepaskan sanggul ikatan itu. Jangan memfitnah laki-laki. Orang akan berkata, oh dia memiliki rambut yang lebat. Ya. Atau dia tidak memiliki rambut yang lebat, tapi pakai kerudung yang ada benjolannya, tonjolannya. Ya pakai apa? Ciput atau apa? Nggak tahu itu yang. Enggak, memang aksesoris yang ada memang tonjolan di belakangnya. Pakai jilbab tonjolan. Rambutnya sebenarnya pendek, tapi orang berpikir bahwa dia memiliki rambut yang lebat. Ini juga nggak boleh. Ru'usuhunna ka'asnamil bukhti al-ma'. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah. Wanita model seperti ini tidak akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Waduh, ini ancaman yang tidak main-main ini. Ya. Bahkan kata Nabi, wala yajidna riha. Bahkan ia tidak akan bisa mencium aromanya surga. Padahal aroma surga itu bisa didapatkan baunya, aromanya dari perjalanan sekian-sekian tahun. Alias jarak yang jauh ribuan kilometer, itu aroma surga bisa tercium. Tapi untuk wanita ini berpakaian tapi telanjang, dia tidak bisa mendapatkan aromanya. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke dalamnya? Maka waspadalah. Waspadalah. Waspadalah wahai para wanita dan wahai suami. Baik. Oleh karena itu, kata pengarang menasihati kita bahwa di antara suami saking cintanya kepada istri, dia mencari harta yang haram hanya untuk memenuhi syahwat dan hanya ingin mendapatkan kecintaan dari istri. Di antara suami ada yang harus tengkaran atau saling bunuh-membunuh dengan tetangganya, bahkan membunuh ajudannya karena tipu daya istri. Update juga ini. Ya. Ya. Ada seorang suami yang harus ribut dengan keluarganya, saudaranya, ribut dengan orang tuanya, disebabkan juga karena istri. Oleh karena itu, wahai para suami, ya, jika Anda menghadapi situasi-situasi seperti ini, maka waspadalah.
Anda harus memegang tangan istri, meluruskannya. Ya, tidak harus mematahkannya, berupaya untuk meluruskannya. Dan jangan Anda terperosok dalam tipu dayanya. Laki-laki ini adalah qawwam, pemimpin, memiliki akal yang sempurna. Wanita memang sudah ditakdirkan bengkok, tetapi kebengkokannya adalah kesempurnaan bagi wanita. Disitulah tugasnya laki-laki yang memiliki kesempurnaan untuk meluruskan istri. Laki-laki itu lurus, istri itu bengkok. Ya, jadi kalau istri bengkok dan diluruskan, suami harus sekarang bengkok seperti itu. Tapi kalau istri juga lurus seperti ini, terus apa makna kepemimpinan laki-laki kalau istri itu sempurna kayak laki-laki? Apa maknanya? Kalau istri sempurna kayak laki-laki cuma ada dua pilihan. Ya, dua pilihan. Laki-lakinya yang bengkok, ya, atau ceraikan sang istri, cari istri yang baru yang bengkok. Ya, pilihannya cuma itu. Tetapi ditakdirkan bahwa semua wanita memiliki kebengkokannya, dan suami tidak boleh hanyut dalam kebengkokan wanita. Kalau wanita punya tipu daya seperti ini, bukan setelah itu Anda juga ikut hanyut dalamnya, tetapi disitulah tugas Anda untuk meluruskannya. Baik. Nah sekarang, atau bagaimana cara meluruskannya? Ya. Kebengkokan tersebut insya Allah akan dibahas di pertemuan mendatang. Nah, ya, ini sambung menyambung terus ini. Ya, baik. Jadi ini sudah ada peringatan keras supaya harus mewaspadai wanita, karena wanita itu ada tipu-tipunya, ada tipu dayanya. Iya, dia bisa membuat persekongkolan dengan saudarinya, dengan anaknya, atau demi apa saja yang bisa membahayakan suami. Ya, tetapi sekali lagi, tidak semua wanita yang selalu menggiring pada keburukan. Ada juga, tetapi banyak juga yang mengajak selalu kepada kebaikan. Insya Allah kajian kita berlanjut di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.